eh, tadi di sesi pertama kita sudah belajar tentang teknik penyampaian online. Saya pikir bagus sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian. Semoga bisa membuka wawasan kalian tentang berbagai teknik penyampaian untuk pengumpulan data. Jadi intinya adalah sebetulnya kita tidak bisa absolut mengatakan survei online itu pasti lebih baik daripada tatap muka, karena mana yang lebih baik itu sebetulnya tergantung pada kebutuhan riset kita, kepada karakter populasi kita. Jadi memang kita harus mempertimbangkan banyak hal, misalnya populasi kita, apakah mereka sudah melek teknologi atau belum. Kalau sudah, oke, kita bisa pakai survei online, teknik penyampaian online. Tapi kalau misalnya mereka belum, ya kita harus tatap muka menemui mereka. Kemudian biasanya yang melek teknologi itu kan anak muda, yang usianya mungkin remaja sampai dewasa awal atau dewasa pertengahan. Tapi misalnya responden kita itu masih anak-anak yang tidak biasa menggunakan smartphone, membaca kuesioner, atau mereka sudah tua yang gaptek. Nah, itu juga membuat kita nggak bisa pakai kuesioner online. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, kayak gitu ya. Jadi kita tahu semua jenis teknik penyampaian ini agar kita lebih fleksibel. Besok kita mau penelitian tentang apa, ya kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian masalah apakah kemudian hemat energi, biaya, tenaga, pikiran, nah itu dikembalikan lagi ke kita. Kalau misalnya penelitian itu memang butuh perencanaan yang baik, butuh di manajemen dengan baik, kadang kita memang harus spare waktu, harus menyediakan sejumlah dana untuk proses pengambilan data, dan itu memang wajar terjadi dalam proses penelitian. Jadi tidak ada penelitian yang itu zero cost, tidak ada. Jadi tidak ada penelitian yang sama sekali tidak mengeluarkan biaya, pasti ada. Meskipun sedikit atau banyaknya itu relatifnya tergantung dengan persoalan yang mau kita jawab. Kemudian mengenai waktu pun nggak ada penelitian yang ujuk-ujuk langsung selesai. Pengambilan data itu bisa jadi bahkan merupakan proses yang panjang dalam penelitian kita. Tadi saya contohkan pengambilan data saya aja sampai seminggu sampai 2 bulan, kayak gitu bisa. Nah, jadi dengan mengetahui ini, besok kalau kalian mau penelitian, ingatlah untuk melakukan manajemen yang baik, manajemen waktu yang baik. Data yang baik itu dipengaruhi juga oleh waktu yang kita siapkan untuk pengumpulan data. Kalau kita terburu-buru, misalnya, aduh aku udah dikejar waktu nih, pengen lulus, ya udah mengumpulkan datanya 1 hari 2 hari aja. Nah, akhirnya tidak sesuai dengan target, atau karena kita buru-buru, siapa saja kemudian kita ajak untuk ngisi data kita, itu nggak bisa, harus sesuai dengan kriteria kita. Maka dari itu minimal ya 2 minggu sampai 1 bulan proses pengumpulan data itu. Jadi harus kalian persiapkan dengan baik kalau mau mengambil data. Nah, kita sudah selesai ya untuk materi tentang penyampaian. Saya pikir sudah cukup itu. Kalian sudah tahu caranya memilih mana yang tepat, bagaimana menghitung ukuran sampel. Nah, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya tentang research instrument. Research instrument itu maksudnya adalah instrumen untuk mengambil data, untuk pengumpulan data. Lain ya, kalau penelitian kualitatif, research instrumennya itu adalah diri kita sendiri sebagai peneliti. Karena kalau di penelitian kualitatif yang itu harus observasi dan wawancara, diri kita lah yang melakukan observasi. Diri kita lah yang melakukan wawancara. Jadi sering dikatakan research instrumen riset kualitatif itu adalah kita sendiri sebagai peneliti. Kalau penelitian kuantitatif, research instrumennya itu berupa alat ukur psikologi. Ibaratnya begini, research instrument itu kalian sudah pernah ya mengalami ya, disuruh ngisi kuesioner oleh kakak kelas kalian, itu namanya research instrument. Jadi kalian mengungkapkan suatu fenomena psikologis yang kalian rasakan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi cara orang psikologi penelitian itu begitu, untuk mengetahui bagaimana misalnya motivasi berprestasi seseorang. Kalau penelitian kuanti itu harus diukur motivasinya, tinggi atau rendahnya. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Menggunakan instrumen penelitian, namanya skala psikologi. Atau ibaratnya contohnya yang mudah, misalnya kalau kalian belajar fisika,
Kalian pengen tahu berat suatu benda, kalian mengetahui beratnya itu kan dengan cara dihitung, dengan diukur. Diukurnya menggunakan instrumen apa? Timbangan. Nah, sama juga di psikologi juga prinsipnya sama seperti itu. Hanya yang diukur adalah fenomena psikologis yang tidak bisa dilihat. Maka untuk memunculkan yang tidak bisa dilihat itu menjadi terlihat, kualitas psikologi atau pengalaman psikologi atau proses psikologi seseorang itu harus diukur agar bisa dikuantifikasikan, agar bisa diangkakan kayak gitu. Nah, itulah pentingnya riset instrumen sebagai alat untuk pengambilan data. Nah, misalnya kita mau penelitian tentang hubungan motivasi berprestasi dengan nilai matematika anak SD. Itu kan ada 2 variabel tuh, motivasi berprestasi dan prestasi matematika anak SD. Ada prestasi matematika. Maka dari itu riset instrumennya harus 2. Yang pertama untuk mengukur motivasi berprestasi itu sendiri, yang kedua adalah untuk mengukur prestasi belajar matematika. Jadi riset instrumen itu jenisnya apa, jumlahnya berapa, itu tergantung variabel yang mau kita teliti. Kalau di penelitian kita ada 1 variabel, maka instrumennya 1, ya sesuai dengan variabel itu. Misalnya kita mau survei kepuasan pelanggan toko X, maka kita cukup 1 instrumen kepuasan pelanggan toko. Kalau variabel penelitian kita 2, misalnya hubungan motivasi berprestasi dengan prestasi belajar matematika, maka kita perlu 2 instrumen. Yang satu untuk mengukur motivasi berprestasi, yang satu untuk mengukur prestasi belajar. Kalau penelitian kita 3 variabel misalnya, kayak contohnya risetnya kakak kelas kalian, Mbak Miliati, hubungan self-esteem dan locus control internal dengan kesiapan karir. Maka perlu ada 3 instrumen. Yang satu untuk mengukur self-esteem, yang kedua untuk mengukur apa tadi yang kedua? Locus of control internal, yang ketiga adalah untuk mengukur kesiapan karir. Itu. Contohnya lagi, penelitian saya pernah melibatkan sampai 5 variabel. Maka setiap variabel itu ada instrumennya sendiri-sendiri. Jadi gambarannya, kasarannya semacam itulah, itu yang kalian tangkap lebih dahulu. Nah, pengumpulan data untuk penelitian survei menggunakan instrumen yang bernama kuesioner atau angket. Jadi sama ya, itu sinonim ya. Kalau kalian apa alat ukur, apa instrumennya namanya kuesioner, teman kalian menjawab apa itu alat ukurnya namanya angket, itu sebetulnya sama saja. Jadi umumnya ya semuanya disebut kuesioner. Jadi kuesioner atau angket itu adalah daftar pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu atau mengenai suatu hal yang itu memberikan ruang jawaban bagi setiap pertanyaan. Jadi ada pertanyaan, ada pilihan jawaban. Ada pertanyaan, ada pilihan jawaban. Nah, kuesioner berisi sejumlah pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Dalam penelitian psikologi, kuesioner berupa alat ukur psikologi, bisa berupa skala psikologi atau tes psikologi. Jadi ini unik ya, untuk penelitian psikologi, kuesionernya itu kalau bukan skala psikologi, ya dia tes psikologi. Ini yang membuat riset psikologi itu agak rumit, karena untuk menyusun skala psikologi maupun tes psikologi itu ada prosedurnya sendiri. Bahkan ada mata kuliahnya sendiri. Nanti ini akan kalian pelajari semester depan di mata kuliah penyusunan alat ukur psikologi dan psikometrika. Jadi misalnya kalian mengamati ya risetnya mungkin teman kalian di ekonomi atau di prodi lain yang sama-sama menggunakan kuesioner, mereka pengembangan kuesionernya itu tidak serumit anak psikologi. Karena misalnya untuk mengetahui tingkat kepuasan customer, ya maksudnya pemahaman konseptual kepuasan customer itu ya menggunakan basic ilmu ekonomi yang itu mungkin tidak sejelimet psikologi. Karena kalau di psikologi itu pembuatan alat ukur harus mempertimbangkan konsepnya seperti apa, kemudian konstruk teoritisnya kayak bagaimana, ada proses uji coba, ada uji psikometrikanya, kayak gitu. Nah, tapi ini nggak apa-apa. Mimpi buruknya masih akan kalian alami semester depan. Tapi ini menarik kok, mata kuliah yang menarik.
Karena kalau kalian nanti bisa memahami bagaimana skala psikologi atau tes psikologi itu dibuat, itu merupakan jembatan untuk memahami materi berikutnya tentang psikodiagnostika. Dan itu merupakan core keilmuannya orang psikologi. Kalian mungkin pengen ya jadi psikologi itu karena pengen belajar psikologi itu karena pengen jadi psikolog. Psikolog itu adalah orang yang bisa melakukan asesmen psikologi. Nah, asesmen psikologi itu menggunakan alat ukur psikologi. Maka dari itu, kalau kita bisa membuat skala psikologi, tahu bagaimana cara kerjanya, ya itu memudahkan kita untuk besok menjadi psikolog. Jadi tahu bagaimana sih tes-tes itu dibuat, bagaimana skala-skala psikologi itu dibuat. Tapi itu nanti masih semester depan. Nah, prinsipnya adalah instrumen pengumpulan data di psikologi menggunakan kuesioner, dan kuesionernya itu berupa alat ukur psikologi, bisa berupa skala psikologi atau tes psikologi. Nah, jenis kuesioner itu ada dua. Pertama ada kuesioner terstruktur, yang kedua ada kuesioner tak terstruktur. Kuesioner terstruktur adalah kuesioner dengan close-ended question. Jadi kuesioner yang pilihan jawabannya itu sudah ditentukan. Contohnya ada pertanyaan dengan format dichotomous questions. Itu pertanyaan dengan hanya dua pilihan respon, ya atau tidak, benar atau salah. Nah, ini contoh close-ended questions, yang jawabannya itu hanya ada dua. Contohnya misalnya, saya pernah penelitian tentang vaksin COVID, kemudian di situ ada pertanyaan, apakah Anda pernah divaksin sebelumnya? Jawabannya cuma ya atau tidak. Itu contoh dichotomous question. Kenapa dikotomus ya? Karena hanya dua pilihan, D itu dua. Gitu ya. Contohnya lagi misalnya saya pernah penelitian tentang kewirausahaan. Di situ ada pertanyaan tentang apakah Anda pernah berwirausaha sebelumnya? Pernah dan belum. Belum pernah. Itu dua. Contoh dichotomous question. Atau misalnya kalau di kuesioner itu sering pertanyaan tentang jenis kelamin, perempuan atau laki-laki. Karena ada dua, itu dichotomous question. Kalau pilihannya lebih dari dua, itu namanya multiple choice. Ini umum sekali ya, kalian sudah mengalami multiple choice itu dari SD. Misalkan mengerjakan soal-soal mata pelajaran, ujian. Nah, alat ukur psikologi itu juga bisa yang pilihan jawabannya itu multiple choice. Jadi ada pilihan A apa, B apa, C apa, D apa. Itu namanya multiple choice. Kemudian ada juga respon dengan skala. Jadi pertanyaan dengan jawaban yang berupa skala atau scaling questions. Ini yang populer di psikologi menggunakan skala yang dikembangkan oleh Likert. Jadi ada tokoh namanya Renzi Likert. Renzi Likert itu dia mengembangkan jenis skala. Jadi contohnya yang ini sering juga kalian alami, misalnya kalian pernah mengisi kuesioner dan kemudian kalian disuruh merating apakah setuju tidak setuju dengan pernyataan di dalam skala tersebut. Misalnya, saya orang yang bahagia. Sangat setuju, setuju, antara setuju dan tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu contoh skala Likert. Jadi jawaban kita itu kayak ada apa ya, ratingnya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, gitu. Nah, ada juga contoh pictorial questions. Ini pilihan ganda tapi menggunakan gambar. Ini umum sekali di tes-tes inteligensi. Mungkin kalau kalian ingat ya, dulu pernah mungkin di tes IQ waktu SMP atau SMA, itu ada komponen tes yang kalian harus mencermati suatu gambar dan kemudian memilih mana gambar yang tepat, misalkan untuk melanjutkan suatu pola. Nah, itu contoh pictorial questions. Itu esensinya pilihan ganda, tapi pilihannya itu menggunakan gambar. Nah, ini nanti kalian pelajari nih tes inteligensi, nanti kalian lihat, oh nanti ingat ya, dulu pernah diajarin bahwa ini namanya pictorial questions. Kuesioner terstruktur dengan jawaban yang sudah ditentukan seperti ini akan menghasilkan data kuantitatif. Karena
jawaban ini nanti bisa dikode jadi angka. Sederhananya gini, misalnya kalian mengikuti suatu tes matematika pilihan ganda. Jawaban benar itu kan biasanya di skor 1, sementara jawaban salah itu 0. Jadi misalnya dari 10 soal kalian benar 7, maka skor kalian 7. Nah, awalnya dari pilihan ganda, tapi itu kemudian kayak bisa dikonversi jadi angka, dikode jadi angka. Maka dari itu, kuesioner terstruktur itu nanti akan menghasilkan data kuantitatif. Sama juga misalnya dengan skala Likert, yang tadi sangat tidak setuju, antara setuju tidak setuju dan sangat setuju, itu juga bisa dikode dengan angka. Misalnya sangat tidak setuju itu 1, karena itu yang paling rendah. Tidak setuju itu 2. Antara setuju tidak setuju itu 3. Kemudian setuju itu 4, sangat setuju itu 5. Nah, jadi dari awalnya pilihan yang itu berupa kata-kata, kemudian mana respon subjek itu yang kemudian dikode jadi angka. Dan itulah akan menghasilkan data kuantitatif, data angka. Kebalikannya ada kuesioner terstruktur atau kuesioner dengan open-ended questions. Jadi pertanyaan dengan jawaban uraian, di mana responden dapat mendeskripsikan jawabannya secara leluasa, jadi tidak dibatasi. Kalau kuesioner terstruktur itu kan dibatasi, jawabannya cuma ya atau tidak, benar atau salah, perempuan, laki-laki. Kalau multiple choice ya cuma A, B, C, D, tidak ada pilihan lain. Tapi kalau kuesioner terstruktur, dia itu open-ended, jadi jawabannya bebas. Subjek yang malas ya mungkin jawabannya cuma pendek-pendek, subjek yang bersemangat jawabannya panjang-panjang. Nah, kuesioner terstruktur ini karena jawabannya berupa uraian, menghasilkan data kualitatif. Ini biasanya dipakai di riset-riset kualitatif. Kalau di kuantitatif kita akan menggunakan yang kuesioner terstruktur ini. Nah, bagaimana cara mendesain kuesioner? Ini saya memberikan rambu-rambu umumnya saja, karena nanti detailnya akan kalian pelajari di mata kuliah selanjutnya di penyusunan alat ukur psikologis. Jadi yang pertama kalau membuat kuesioner itu kita harus mengidentifikasi dulu lingkup penelitian kita. Variabel apa saja yang mau kita libatkan dalam penelitian kita ini. Karena variabel apa yang mau kita teliti itu menentukan informasi apa yang ingin kita dapatkan lewat penelitian kita. Contohnya kalian pengen tahu tingkat kepuasan customer toko X. Artinya kan lingkup penelitiannya itu hanya di kepuasan customer. Tidak melebar kemana-mana. Jadi informasi yang dibutuhkan ya cuma tentang kepuasan customer. Ya kan? Jadi itu pentingnya misalnya di awal, mungkin ini kita flashback ke beberapa pertemuan sebelumnya ya, kenapa kalian harus clear topik penelitian kalian apa, judulnya apa, kemudian variabel yang mau dilibatkan apa, anteseden atau konsekuensi, kemudian kerangka pikirnya mau kayak gimana, itu sebetulnya adalah latihan untuk bisa mengidentifikasi lingkup penelitian, agar informasi apa yang mau kita dapatkan lewat survei ya sesuai dengan sasaran kita. Jadi nggak melebar kemana-mana. Kemudian kalau kita sudah bisa mengidentifikasi yang mau kita inginkan itu apa, informasi apa, dari situlah kemudian kita menulis pertanyaan dan memilih format responnya itu mau kayak apa. Nah, pertanyaan di survei itu harus sinkron dengan teori yang kita gunakan. Jadi pertanyaannya pun juga harus inline dengan konsep yang mau kita teliti. Misalnya kita mau penelitian tentang motivasi berprestasi. Kuesioner motivasi berprestasinya haruslah berupa pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengungkap motivasi berprestasi seseorang. Dan pertanyaan-pertanyaan itu harus sesuai dengan teorinya. Motivasi berprestasi orang tuh kayak apa tuh tanda-tandanya? Oh, senang tantangan. Berarti nanti ada pertanyaan yang tentang saya senang tantangan. Atau motivasi berprestasi itu adalah mencari hikmah dari kegagalan agar bisa memperbaiki ke depan. Berarti nanti akan ada pertanyaan tentang mengambil pelajaran kayak gitu. Senang belajar, nanti akan ada pertanyaan tentang senang belajar. Jadi gambaran prosesnya itu semacam itu. Kemudian pertanyaan itu harus dibuat singkat, padat, dan jelas
Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar dengan SPOK-nya itu yang clear. Jadi nggak boleh menggunakan kalimat yang itu berbunga-bunga panjang-panjang karena subjek susah itu menerima pertanyaan yang panjang-panjang. Jadi memang harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian dokumen kuesionernya itu sendiri perlu juga didesain dengan tampilan yang menarik. Jadi jangan cuma di kertas hitam putih, kadang mungkin perlu kita kasih background atau kita kasih hiasan aksesoris, tentu saja tidak banyak-banyak ya, tapi yang jelas adalah agar itu menarik untuk menarik bagi responden kita. Kemudian kalau kuesioner udah jadi, di tahap kedua udah jadi, ya berarti selanjutnya adalah kita menemukan responden berdasarkan kriteria tertentu dengan teknik sampling tertentu. Barulah kita kemudian memberikan survei itu. Apakah mau face-to-face, tatap muka, atau dengan telepon, atau dengan online. Jadi kurang lebih cara mendesain kuesioner itu secara umum seperti ini. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Jadi sangat berkaitan ya antara yang tadi di sesi 1 tentang tentang teknik sampling, dan kemudian selanjutnya kita membahas tentang kuesioner. Jadi intinya, kesimpulannya, penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang datanya kuantitatif berupa angka. Cara mendapatkan data angka itu ya dengan cara kita mengukur variabel psikologis yang mau kita teliti, mengukurnya dengan alat ukur yang namanya kuesioner. Bisa berupa skala psikologi atau tes psikologi. Nah, berikutnya saya pengen menjelaskan tantangan buat kalian minggu ini. Jadi biar kalian tahu realnya riset psikologi itu kayak apa, kita coba yuk belajar membuat survei online. Alat ukurnya udah dari saya, tugas kalian hanya membuat versi online-nya aja dengan Google Form. Dan kemudian praktek menggunakan penyampelan online untuk mendapatkan data dari 30 orang. Jadi ini nanti penjelasan ini akan saya tempelkan di muka. Jadi misalkan kalian masih pengen tahu lebih banyak, tinggal baca di muka aja. Jadi ini saya jelaskan terlebih dahulu prakteknya nanti seperti apa. Nanti secara individual, pribadi kalian sendiri-sendiri, rancanglah sebuah kuesioner menggunakan Google Form, menggunakan draft instrumen yang sudah saya sediakan. Nah, buatlah kuesioner online yang rapi dan menarik bagi responden kalian. Ini tugas pertamanya. Jadi bikin Google Form, formulir online. Kemudian, pilihlah salah satu teknik penyampelan online. Kalian boleh pakai yang convenient, boleh yang saturation sampling, atau pakai snowball, bebas. Cobalah untuk menyebarkan kuesioner ini menggunakan teknik tersebut untuk mengambil data. Targetnya selama 5 hari ke depan adalah 30 orang responden. Nah, setelah selesai praktek mengambil data, coba kalian lalu melakukan refleksi dan evaluasi dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah survei online ini mudah dilakukan? Kalau tidak mudah, kesulitan apa yang dihadapi selama melakukan survei online? Ketiga, apakah data yang terkumpul sesuai dengan harapan kamu? Misalnya dari segi jumlah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan apa atau kebingungan apa yang masih kalian miliki setelah praktek survei online. Nanti kalau udah selesai, laporkan hasil praktek dan refleksi ini sebagai tugas minggu ini. Jadi nanti yang dikumpulkan ada 2. Yang pertama adalah jawaban atas pertanyaan ini. Yang kedua adalah link survei online-nya di Google Form. Sama download Excel-nya. Jadi kalau sudah dijawab itu kan jawabannya bisa di-download tuh versi Excel-nya. Jadi 3 hal itu yang dikumpulkan untuk tugas Metopen minggu ini. Nah, sekarang draft instrumennya itu seperti apa? Ini biar lebih luas, masih pelajar.
Nah, jadi yang pertama nanti di Google Form-nya ada bagian 1. Bagian 1 itu berisi identitas. Di identitas ini ini aja deh. Hapus biar pendek. Yang pertama adalah inisial. Jadi kita tidak perlu menanyakan nama. Jadi inisialnya aja atau nama samaran juga boleh. Kemudian usia. Usia itu angka biasanya. Kemudian jenis kelaminnya. Jenis kelamin itu perempuan atau laki-laki ya. Dia dichotomous questions. Kemudian statusnya dia pakai pilihan ganda, masih pelajar, lulus SMA atau sederajat, masih mahasiswa atau lulusan S1. Kemudian domisilinya di Magelang atau luar Magelang. Kalau luar Magelang, sebutkan kotanya apa. Kemudian nama universitas atau nama sekolahnya. Ini bagian 1, identitas. Kemudian bagian 2, ini sudah saya sediakan kuesioner yang isinya skala kematangan karir. Dia menggunakan respon Likert yang tadi saya jelaskan. Ada pertanyaan dengan skala. Jadi pertanyaan skala itu contohnya seperti ini. Misalkan kita mau mengetahui tingkat kematangan karir seseorang. Caranya orang itu disuruh membuat rating. Apakah pernyataan ini sesuai dengan dirinya atau tidak? Apakah dia setuju atau tidak? Contohnya pertanyaan pertama, kematangan karir itu ditunjukkan dengan apakah seseorang itu mencari informasi tentang pekerjaan yang mau dilakukan kelak. Maka ada pertanyaan, saya mencari informasi tentang apa saja yang akan saya kerjakan dalam pekerjaan saya kelak. Nanti responden itu disuruh menilai dirinya setuju atau tidak setuju ya dengan pertanyaan ini. Kalau dia setuju, maka dia akan mencentang di sini. Kalau dia tidak setuju, maka dia akan mencentang di sini. Nah, skala Likert itu contohnya semacam ini. Jadi nanti pertama, di bagian deskripsi bagian 2 diberikan keterangan responnya. Nanti subjek memilih STS kalau tidak setuju, TS kalau tidak setuju, dan seterusnya. Lalu kemudian pertanyaannya ini diubah jadi versi online-nya. Kita menggunakan Google Form. Ada 2 skala, yang satu tentang kematangan karir, yang kedua adalah kemandirian. Jadi sama, tapi responnya beda. Kalau yang kematangan karir itu pilihan jawabannya itu setuju, tidak setuju. Ini. Kalau yang kemandirian, dia sesuai, tidak sesuai. Juga ada 5 jawaban. Jadi kemandirian itu salah satunya ditunjukkan dengan apakah seseorang itu tahu arah ke depan, masa depannya sendiri. Kalau misalnya kalau pernyataan ini sesuai dengan dirinya, maka dia jawab yang sesuai. Kalau tidak sesuai, maka dia jawab yang ini. Kurang lebih begitu. Mungkin berikutnya saya contohkan Google Form itu seperti apa. Perlu saya contohkan nggak ya? Kalian sudah familiar ya dengan Google Form ya? Ada yang belum pernah bikin? Contohkan, Bu. Contohkan aja ya. Ini coba saya buka Google saya. Udah bisa kelihatan? Oke, jadi kalau mau bikin ini baru Google formulir. Nah, kan awalnya kayak gini ya. Jadi bebas mau kayak apa bebas. Yang penting bentuknya survei online. Jadi awalnya perlu kita judul, misalnya ini survei ini ya saya beri judul survei masa depanku. Ya diberi pendahuluan dikit lah, misalkan yang terhormat responden, perkenalkan saya bla 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 dari Prodi Psikologi Unima. Saat ini saya hendak melakukan survei tentang perencanaan masa depan remaja. Pelajar SMA, misalnya ya ini kalian bebas mau nulis apa, bebas, pelajar SMA atau mahasiswa. Mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner berikut. Atas kerjasamanya, saya
mengucapkan terima kasih. Nah, tertanda siapa nama kita. Dan kontak person juga boleh. Nah, bagian pertama itu kan identitas ya, berarti misalkan inisial. Inisial itu responnya apa? Jawaban singkat. Jadi responnya kita pilih di sini. Kalau itu singkat ya kita pilih yang jawaban singkat. Ini ada jawaban singkat. Wajib diisi. Kemudian setelah itu adalah usia. Usia itu juga jawaban singkat, wajib diisi. Tapi karena ini berupa angka, validasi jawabannya itu ya angka saja. Oke, adalah angka. Dan seterusnya. Ini bagian identitas. Kemudian kalau sudah masuk jenis kelamin, karena jenis kelamin itu dikotomis ya, kita berarti pakai yang pilihan gender, tapi cuma 2 isinya, perempuan, laki-laki. Nah, contoh. Nah, kemudian kalau kita mau tambah bagian, klik yang ini, bagian kedua. Kematangan kematangan karir. Kita beri deskripsi, petunjuk. 1. Bacalah sejumlah pernyataan yang sejumlah pertanyaan berikut ini. Dan nilailah apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan isi pernyataan tersebut. Jika Anda sangat tidak setuju, pilihlah STS. Jika Anda sangat tidak setuju atau Anda tidak setuju, pilihlah tes. Dan seterusnya. Udah kayak gini. Lalu kemudian kalian tambahkan pertanyaan. Sesuai dengan draft yang tadi saya berikan. Misalkan pertanyaan pertama tadi adalah saya mencari informasi. Kayak gini. Maka ini dikopas aja di sini. Tinggal diberi nomor aja. Nomor 1. Nah, kita pakai rating scale, skala linear. 1 sampai 5. Nah, pilihlah 1. Kayak gini. Jika Anda tidak setuju, pilihlah 2. Pilihlah. Kemudian, jika Anda netral, pilihlah 3. Jika Anda setuju, pilihlah 4. Jika Anda sangat setuju, pilihlah 5. Udah, gitu aja untuk berikutnya. Lakukan hal yang sama untuk pertanyaan nomor 1, 2, 3 sampai selesai pertanyaan 18. Nanti untuk bagian berikutnya tinggal tambahkan bagian. Berarti di sini kasih judul kemandirian. Nah, berikan deskripsi petunjuk cara mengerjakannya bagaimana, seperti yang di atas. Kemudian tambah. Oh, soalnya salah tempat. Nah, kemudian tambah pertanyaan, lakukan sampai selesai. Nanti kalau udah selesai, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Udah selesai. Kayak gitu. Nanti untuk agar menarik ya mungkin kalian bisa memberikan apa ya, pilih gambar temanya kayak bagaimana. Misalnya makanan dan bersantap. Nah, misalnya ini. Nah, jadi kalian desain sesuai dengan keinginan kalian. Nanti kalau udah selesai,
dikirim. Nah, nanti linknya ini yang kalian share, misalnya di grup kalian, atau di medsos kalian, atau apa. Jadi disalin. Jadi kurang lebih begitulah cara membuat survei online. Nanti kalau sudah jadi sampai linknya begini, ini yang kalian share dengan menggunakan misalkan teknik convenience sampling, kalian share di teman-teman kalian, atau di media sosial kalian, atau menggunakan snowball, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Bu, nanti recordingnya yang bagian 2 ini juga diupload kan, Bu, di Drive? Iya. Baik, Bu. Nanti kan kalau udah jadi, nanti kan di bagian jawaban. Nanti kalau udah ada yang isi, nanti akan muncul di bagian sini. Kalian bisa mengawasi dari sini. Oh, udah banyak. Oh, udah 30 orang. Nanti kalau udah cukup targetnya, ya tidak menerima jawaban lagi, tinggal dimatikan. Jadi nanti kuesionernya mati. Tapi kalau kalian masih butuh data, ya ini di-on-kan. Nanti kalau udah jadi, nanti datanya itu bisa di-download dengan spreadsheet. Nanti kalian akan dapat gambaran umumnya jawaban-jawaban subjek itu seperti apa di format Excel. Gitu. Saya pikir ini tugas yang menarik karena kalian jadi praktek menggunakan Google Form untuk kepentingan penelitian. Semoga bermanfaat. Misalnya nanti dalam prosesnya ada kesulitan, ada kebingungan, atau apapun, ya silakan dikonsultasikan ke saya. Insya Allah saya akan membantu kalian. Dan ini tugasnya individual ya, biar kalian masing-masing punya pengalaman langsung membuat online survei. Berhubung waktu kita habis, tinggal 1 menit di saya pikir ini dulu untuk kuliah Metopen kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.